Jadon Sancho akan melewatkan perjalanan Manchester United ke Spanyol minggu ini dalam rangkaian pertandingan persahabatan mereka melawan Cadiz dan Real Betis. Pemain sayap MU ini telah menghabiskan beberapa waktu dengan berlatih di Belanda dengan pelatih yang direkomendasikan oleh manajer Erik ten Hag setelah dikeluarkan dari skuad Piala Dunia Inggris. Sancho, meski menampilkan performa yang lebih baik ketimbang musim lalu, terganggu dengan cedera. Erik ten Hag kemudian mengirimnya ke Belanda bulan lalu, di mana dia menjalani sesi latihan pribadi di klub amatir Belanda OJC Rosmalen setelah Gareth Southgate memutuskan untuk tidak membawanya ke Piala Dunia 2022. Setelah pertimbangan matang, Erik ten Hag juga mencoret Jadon Sancho dari skuadnya yang beranggotakan 29 orang pada pemusatan latihan di Spanyol. Kenapa? Ya. Hasil ini sekaligus menandai kemenangan perdana MU di Liga Inggris musim ini. Setan Merah langsung menyalip Liverpool di klasemen sementara. Keputusan itu dibuat agar Jadon Sancho bisa fokus menjalani program latihan individu. Sebab menurut Erik ten Hag, ex-Borussia Dortmund itu belum mencapai level tertinggi. Jadon Sancho melanjutkan program latihan individunya sebagai bagian dari proses untuk kembali ke level tertingginya. Klub sepenuhnya mendukung dia dalam hal ini, bunyi keterangan MU. Beberapa waktu lalu, United telah mengumumkan bahwa keluarga Glazer telah terbuka untuk menjajaki alternatif strategi untuk klub, termasuk menjualnya. Dan di tengah kabar tersebut, para penggemar Setan Merah telah membuat surat terbuka yang berisi poin-poin tuntutan mereka terhadap para calon pembeli United. Dilansir dari BBC, terdapat beberapa poin yang menjadi tuntutan para kelompok penggemar United, yakni komitmen untuk melunasi utang klub yang ada dan mendanai pengeluaran modal di masa depan melalui penerbitan saham baru. Investasi di tim pria, wanita dan akademi serta investasi untuk infrastruktur klub, termasuk modernisasi Old Trafford dan tempat latihan. Kepemilikan bersama dengan para penggemar sebagai mitra, ditambah perwakilan penggemar di Dewan Perusahaan Utama. Kata-kata, Football Club, dikembalikan ke lambang klub di jersey. Pengembangan berkelanjutan, dukungan dan promosi tim wanita. Komitmen untuk tidak pernah lagi mencoba memasuki kompetisi seperti Liga Super Eropa tanpa persetujuan pasti dari para penggemar. Mempertahankan keterjangkauan tiket pertandingan untuk para penggemar. Setelah berita bahwa keluarga Glazer terbuka untuk investasi baru di klub mencuat, beberapa nama telah dikaitkan akan membeli Setan Merah. Salah satu orang terkaya di Inggris, Sir Jim Ratcliffe, yang juga merupakan pemilik klub Ligue 1 OGC Nice, menjadi salah satu nama awal yang dihubungkan dengan United. Legenda Setan Merah David Beckham juga sempat dikabarkan bisa menjadi pemilik klub baru andai ia masuk ke salah satu konsorsium yang tertarik membeli Setan Merah. Selain itu, perusahaan raksasa asal Amerika Serikat, Apple, menjadi yang terbaru yang dikaitkan dengan klub yang bermarkas di Old Trafford tersebut. Penyerang Atletico Madrid, Joao Felix dikabarkan terbuka untuk pindah ke klub Liga Inggris tahun depan. Manchester United dan Chelsea dikabarkan tertarik untuk mengontraknya. Atletico juga bersedia menjual penyerang timnas Portugal itu pada Januari mendatang. Menurut jurnalis Dean Jones, Felix terbuka untuk pindah ke Liga Inggris, dan Chelsea kemungkinan akan bergabung dengan MU untuk mengejar sang penyerang. Joao Felix saat ini mewakili Portugal di Piala Dunia 2022, membantu tim Fernando Santos mencapai babak 16 besar. Joao Felix mengalami masa sulit di Atletico Madrid selama musim 2022-2023. Dia mencetak 4 gol dan 3 assist dalam 18 penampilan di semua kompetisi. Pemain Portugal itu gagal mencetak gol dalam 5 pertandingan di babak penyisihan grup Liga Champions. Sementara itu, ia hanya berhasil mencetak 3 gol dan 3 assist dalam 12 penampilan La Liga selama awal kampanye yang mengecewakan. Sebuah laporan baru-baru ini mengklaim bahwa agen sang penyerang, Jorge Mendes, telah menghubungi Manchester United untuk menawarkan klub tersebut kesempatan untuk mengontrak kliennya pada bulan Januari. Felix telah mencetak 33 gol dan mencatatkan 18 assist dalam 129 penampilan untuk tim Spanyolnya di semua kompetisi. Sang penyerang memiliki kontrak di Wanda Metropolitano hingga Juni tahun 2026, tetapi ada klaim bahwa ia akan tersedia dengan harga sekitar 85 juta pound sterling. Bayern Munich dan Paris Saint-Germain juga dikabarkan tertarik dengan mantan pemain muda Benfica itu. Tapi, dia diperkirakan memprioritaskan kepindahan ke Inggris. Meski kompetisi antar klub sedang libur, tim kepelatihan Manchester United tetap super sibuk selama Piala Dunia 2022 berlangsung. Tim kepelatihan MU memantau pemain di Qatar untuk direkrut pada bursa transfer Januari tahun 2022. Menurut laporan media-media Inggris pada awal Desember tahun 2022, MU tertarik dengan pemain Serbia Sasa Lukic. Gelandang Torino itu dipantau langsung tim kepelatihan MU selama berlaga di Qatar. Saat melawan Swiss misalnya, Lukic menjadi salah satu pemain yang paling menonjol. Dia menyentuh bola 63 kali. Akurasi umpannya sangat baik. Lukic menyelesaikan laga dengan akurasi umpan 88%. Lukic juga 3 kali memberikan umpan jarak jauh akurat untuk pemain depan Serbia. Meski punya kemampuan menyerang yang dominan, Lukic juga bagus membantu pertahanan. Dia kerap melakukan sapuaan krusial. Pemuda 26 tahun itu bisa bermain di beberapa posisi di lini tengah. Lukic posisi aslinya adalah gelandang serang, tapi juga bisa ditempatkan sebagai gelandang jangkar.
Untuk mendapatkan Lukic, MU harus bersaing dengan beberapa klub Liga Inggris seperti Leeds United dan Everton. AS Roma juga berminat kepada ex-pemain Partizan dan Levante itu. Harga Lukic tidak akan memberatkan kantong MU. Pasalnya kontrak Lukic bersama Torino tinggal tersisa 18 bulan lagi. Godaan dari MU bisa membuat Lukic menolak tawaran kontrak baru dari Torino. Torino diperkirakan siap melepas Lukic jika mendapat tawaran 25-30 juta euro. Marcus Rashford menunjukkan performa yang mengesankan saat membela Inggris di Piala Dunia 2022. Legenda Manchester United Wayne Rooney menilai kebangkitan Rashford karena ada andil dari Erik ten Hag. Pemain berusia 25 tahun ini seperti terlahir kembali pada musim ini. Dia menunjukkan performa yang apik di bawah asuhan Erik ten Hag. Performa apik Rashford itu menular saat memperkuat Inggris di Piala Dunia 2022. Rashford sudah mengemas 3 gol dari 4 laga bagi The Trillions. Rooney menilai kepercayaan diri Rashford sudah kembali. Hal itu terlihat dari penampilan pemain Manchester United itu selama berada di Qatar. Rooney menilai performa apik yang ditunjukkan Rashford saat ini berkat polesan Erik ten Hag di Manchester United pada musim ini. Mantan bintang Belanda Boudewijn Zenden mendukung penyerang PSV Eindhoven Cody Gakpo untuk melanjutkan kariernya di Premier League. Gakpo tampil apik bersama PSV, khususnya dalam 2 musim terakhir. Ia jadi mesin gol bagi klub Belanda tersebut. Setelah tampil gemilang di Piala Dunia 2022, Zenden menilai PSV tidak akan bisa mempertahankan Gakpo. Zenden memprediksi Gakpo bisa pindah pada bulan Januari atau musim panas tahun depan. Zenden sangat mendukung apabila Gakpo memutuskan untuk melanjutkan kariernya di Premier League. Menurutnya, Gakpo akan jadi tambahan yang bagus untuk Premier League. Dia pasti punya masa depan yang cerah. Dia kuat, dia bisa menggiring bola, dia tidak mundur dari situasi apapun. Tapi tentu saja, Anda harus sadar bahwa dia masih pemain muda, dia masih harus berkembang, lanjutnya. Apakah dia mampu melakukan itu? Saya pikir dia akan mampu. Masuk akal untuk mengambil langkah berikutnya sekarang di usianya, untuk pergi dan tampil di level lain. Dia akan menjadi tambahan yang bagus untuk Premier League. Harry Maguire seakan-akan menjelma sebagai bek tangguh bersama The Trillions julukan Inggris. Padahal, ia kerap kali menjadi bahan cacian jika Manchester United menelan kekalahan. Bahkan, pemain dengan nomor punggung 5 ini kerap melakukan blunder. Karena aksinya inilah penggemar Manchester United kerap menganggap Harry Maguire sebagai biang masalah. Lantas, kenapa Maguire justru moncer bersama timnas Inggris? Berikut alasan kenapa Harry Maguire bermain jauh lebih baik bersama timnas Inggris dibanding di Manchester United. Alasan kenapa Harry Maguire bermain jauh lebih baik bersama timnas Inggris dibanding di Manchester United. Sebelumnya, Gareth Southgate sempat menjadi bahan perbincangan karena memilih untuk memasukkan Harry Maguire ke dalam skuad The Trillions di tengah masalah yang dialami Maguire di lapangan. Namun, rupanya keputusan Gareth Southgate tak salah. Menurut Southgate, Maguire mungkin tampil buruk di Manchester United karena kurangnya dukungan. Namun, ketika pemain berusia 29 tahun itu bermain di timnas Inggris dengan dukungan yang bagus, performanya menjadi mulus. Kepercayaan Southgate kepada Maguire dibalas performa yang ciamik. Bahkan, selama Piala Dunia 2022 ini Maguire kerap tampil sebagai starter dan juga menjadi kapten tim. Sementara itu, legenda sepak bola Inggris, Gary Neville pun mengakui jika Maguire tampil baik saat bersama timnas Inggris daripada saat bersama Manchester United di bawah asuhan Erik ten Hag. Fullback Manchester United, Tyrell Malacia, menegaskan bahwa kompatriotnya di timnas Belanda, Cody Gakpo, sudah siap untuk membela tim elit Eropa. Gakpo tampil menonjol untuk Belanda dalam debutnya di Piala Dunia 2022. Penyerang PSV itu mencetak 3 gol di fase penyisihan untuk membawa Oranye lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup. Saat Belanda bersiap untuk duel perempat final melawan Argentina, Malacia buka suara Gakpo, yang dikaitkan dengan kepindahan ke Man United pada bursa transfer Januari mendatang. Dia sudah cukup bagus untuk menjadi pemain klub papan atas. Ya, itu tidak diragukan lagi, ucap Malacia kepada The Athletic. Sebelumnya, Gakpo sempat ditanya menyoal isu ke United setelah kemenangan atas Amerika Serikat 3-1 pada babak 16 besar, akhir pekan lalu. Saya harus jujur, saya tidak memikirkan itu sekarang, tutur pemain berusia 23 tahun itu. Saya fokus pada turnamen ini dan ingin terus tampil baik, untuk terus membantu tim. Mudah-mudahan, ketika kami menjadi juara dunia, kami bisa memikirkan hal lain, tambahnya. Jika pindah ke Man United, Gakpo bakal bekerja sama dengan 2 orang sesama Belanda lainnya di tim Setan Merah, yakni gelandang Donny van de Beek dan manajer Erik ten Hag.